kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si Euro USD sama GBP USD. Oke, kalau kita perhatikan, kita bahas dulu untuk yang Euro USD ini ya. Untuk yang Euro USD ini kan dia bergantung sama si PDXY ya, sama dengan si GBP USD. Bedanya kalau untuk yang GBP USD itu kan tidak one on one gitu, artinya tidak 1:1. Tapi kalau untuk si Euro USD ini itu kan dia 1:1 nih gitu, jadi itu yang harus kita lebih perhatikan lagi gitu. Nah, kalau kita lihat untuk saat ini dia di harga support ya, di 913 sama 942 ya untuk support levelnya dia untuk si Euro USD. Jadi selama dia masih berada di range harga ini, kita masih bisa looking for area buy di sini gitu. Nanti stop lossnya di mana? Kalau kita lihat stop lossnya itu kita bisa tempatkan di luar zonanya dia, di luar zona ini untuk stop lossnya gitu. Oke, jadi kemudian untuk area buy lagi yang paling aman kalau untuk Euro USD kita masih sama di angka 811 ya, sama 839 di sini masih jadi buy point yang cukup aman karena ini adalah supportnya dia, atau bisa dikatakan sebagai area support struktur harganya dia. Kemudian jadi boleh nggak sih bang langsung kita ambil buy di sini? Nah sebenarnya kalau misalkan kita katakan untuk langsung ambil buy di sini ya bisa aja gitu, cuma memang kalau saya sarankan ya much better, ini kan dia udah keluar dari zona nih. Nah kita tunggu dari retest lagi nih ke sini gitu, dia tunggu dari retest baru kita coba untuk masuk ke dalam zonanya ya. Jadi kalian bisa lihat tuh ada konfirmasi untuk ambil buy atau enggak, soalnya kan ini dia baru rejection pertama gitu, di rejection pertama. Nanti kalau kita mau masuk lagi kita harus lihat nih dia ada konfirmasi buy untuk masuk buy atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan ada konfirmasi buy berarti salah satu konfirmasinya apa, kita bisa lihat set time frame nya kita itu ke 5 menit gitu, atau kita bisa set ke 15 menit, itu lebih aman gitu. Nah nanti di 15 menit kalian perhatikan dia ada engulfing pattern atau enggak ya, terutama sih bullish engulfing. Nah kalau udah muncul bullish engulfing baru kita baru masuk entry-nya gitu. Kenapa harus ditunggu? Karena memang supaya kita ada alasan untuk kita untuk masuk buy, dan memang kita lihat nih, oh bukan cuma karena alasan, tapi harganya ini sudah reject karena udah ditanda dengan si engulfing. Kalau saya pribadi biasa engulfing plus volume gitu, jadi saya tambahkan volumenya di sini gitu. Nanti akan saya coba ajarkan di GTSC untuk volume ini gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi nih untuk Euro USD ya, ini juga masih di bawah tekanan sell dan belum ada perubahan mapping juga. Nanti kalau kita buy pun ya masuk targetnya di mana? Nih target terdekatnya kita ambillah 15 pip di sini, 15 dulu, jangan jauh-jauh gitu. Oke, 15 pip, baru nanti target kedua kita di mana? Target kedua kita ngejar atas ini, yang bagian sini di angka 977. Baru nanti yang ketiga. Nah ketiga kan sebenarnya di sini gitu. Ya di sini itu kurang lebih level harga kalau kita lihat ya, di sini 10.20 sampai 10.47 gitu. Cuma kan kita nggak terlalu expect ke sini karena memang posisinya itu dia ada trendline downtrend. Nah trendline downtrend ini yang harus kita perhatikan. Jangan kita expect pasar untuk nyampe ke keinginan kita di sini ya, tapi kita nggak lihat oh di sini ada trendline gitu. Jadi kita tetap realistis saja ya. Jadi kalau dia udah nge-break sampai 19776 ya udah kita close gitu, dan lalu kita cari lagi area sell selanjutnya gitu. Oke. Nah itu kalau untuk setupnya. Tapi kalau misalkan untuk eksekusi tetap kita butuh konfirmasi. Nanti berarti kalau dia break dari area ini 913 ya, kita tunggu dari tes masuk baru kita masuk lagi entry sell dengan target harga di 839 gitu atau 840. Oke, nah itu untuk si Euro USD. Kemudian kita masuk ke GBP USD. Oke, sebelum kita masuk ke GBP USD kita lihat dulu untuk si DXY nya. Nah si DXY ini kan lagi coba untuk break height yang kemarin nih. Kalau DXY berhasil break height yang kemarin, berarti kan si Euro USD kemana? Euro USD ini juga berarti kan dia akan potensi untuk kembali lagi nih, iya, break dari low yang kemarin. Nah ini kita harus perhatikan juga ya, nanti jangan sampai si DXY nya break height kemarin kita masuk buy Euro USD, yang ada Euro USD malah makin turun gitu.
Ya kalau si DXY-nya itu udah break height yang kemarin, berarti kan targetnya dia itu di mana? Targetnya tadi si DXY ini kan berarti di sini 103.25 sampai 103.53 ya. Target di sini. Berarti kita tunggu lagi si DXY ke sini. Ini ada resisten DXY, baru kita coba masuk buy si Euro USD. Nantinya Euro USD itu kurang lebih kalau DXY di 103.25 itu ada di sini. Nah, dia di zona yang sini, yang bawahnya gitu. Kalau lebih sini, nanti baru kita masuk buy di sini gitu. Oke, jadi itu yang harus kalian perhatikan kalau kalian mau buy si euro ini gitu. Oke, kemudian kita lihat dulu, ini kan masih downtrend ya. Kalau untuk si euro USD kita cek untuk GBP USD. Oke, sebentar. Kemudian kita ada lagi untuk yang GBP USD. Nah, untuk yang GBP USD ini saya ada sedikit revisi lagi untuk zonanya, itu untuk memperbaiki atau menyesuaikan ya dengan pergerakan harga dia yang terbaru gitu. Jadi untuk zona yang baru itu untuk supportnya di 26026 sampai 26929 ya, di bawah sini itu dikecilin lagi. Lalu untuk zona yang baru itu ada di 2683 sampai 2702. Ini menyesuaikan dengan area support dia di beberapa hari yang lalu untuk harganya. Nah, kalau kita lihat memang untuk si GBP USD ini dia udah break dari uptrendnya dia ya, dimana kalau kita perhatikan ini 1 2 3 ini di break sama dia, jadi potensi dia masih turun. Nah, ini kalau kita lihat untuk saat ini dia berada di area resisten sebenarnya, resisten dari minornya dia itu di sini ya, ini resisten minornya dia kurang lebih di 2746. Tapi kalau kita mau ambil sell pun sebenarnya much better kita tunggu di sini gitu. Kalau saya lihat ya di sini itu, kalau misalkan kita lihat itu di 2753 sampai 2764 ya, karena ini juga posisinya dia nantinya bertepatan dengan area retest dari si trend line-nya dia sendiri gitu. Nah, kalau mau lebih bagusnya kita bisa dapat di 2772 2796, itu masih lebih bagus lagi gitu. Nanti stop loss saya bisa taruh di atas ini. Jadi ada dua area sell, ini high risk, ini medium risk. Kalau untuk yang low risk saya belum nemu karena posisinya di sini zonanya belum ada lagi gitu. Paling kalau untuk yang low risknya itu kita main mendekatin angka 30 ya, di sini 28 29, karena dia kalau sudah break di bawah 27 ya, kalau kita perhatikan dia cenderung ke bawah gitu. Kalau di atas 27 ini dia cenderung untuk naik ke atas lagi gitu. Maka untuk saat ini jadi resisten cukup penting si 2772 sampai 2796 ini. Oke, nah ini kita lihat dari mana? Kita dari sini sebentar. Nah, sini. Nah, ini kalau kita lihat dia di bawah 27 ini ya, ini kan resisten yang tadi kita tandain, dia cenderung untuk retest ke bawah gitu juga. Dia dicek dia retest ke bawah, berarti dia minimal butuh untuk break lagi di atas 28 ya, atau close di atas 28. Ini kan 28 ya, baru dia bisa lanjut naik ke atas gitu. Makanya untuk saat ini untuk si GBP USD sendiri saya pribadi sih masih lebih fokus untuk ambil selling zone dulu gitu, terutama selling zone saya di sini. Nanti kalau dia break dari 2796 ya, dia break dari sini angka ini, itu kita baru cari area buy. Begitu tunggu dia retest dengan harga di mana terdekatnya itu di 2845 sampai tertinggi itu 2881 ke 29032 ya, sampai ke zona ini gitu. Itu kalau untuk GBP USD. Berarti kalau untuk buy point itu ada satu high risk, ini medium risk. Oke, jadi dua untuk buy pointnya. Secara pergerakan di 1 jam ini dia sudah berubah jadi downtrend karena dia berhasil break dan ada short, dan ada bisa dikatakan kalau kita lihat di sini ya, ada shortnya di sini. Berarti kalau kita mau tarik Fibo pun sebenarnya bisa gitu. Kita lihat dari sini ke sini untuk Fibo, nanti ketemu kurang lebih di angka 76an ini kalau saya lihat ya. Nah, ini nanti 76 itu di sini. Jadi saat ini dia lagi di Fibo 61.8 ya.
Oke, itu kalau untuk GBP USD. Nah, untuk GBP USD sendiri sih saya untuk saat ini belum begitu tertarik ya melihat pergerakannya. Paling untuk saat ini yang saya cukup tertarik itu ada di Euro USD sama si XL USD gitu. Kalau untuk GBP USD kemungkinan besar saya akan tunggu dia balik ke 2772 atau 2796 baru saya mau lihat ada potensi untuk entry sell atau tidak gitu. Ya gitu ya kalau dari saya mengenai GBP USD. Nah, nanti kalau misalkan kalian punya pandangan atau kalian punya area yang belum saya bahas di sini, boleh banget kalian komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas juga di sana. Dan terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.